ah Black Dragon suka minum doang, ah Black Dragon suka mabok doang, ah Black Dragon suka berantem doang. Tapi saya buktikan kalau yang hitam itu benar-benar bersih itu ada, yaitu di kita Black Dragon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, brothers. Balik lagi di Bosan di program Open Obrolan Super. Lemas sekali, lemas kencang di Open Obrolan Super. Dan kali ini masuk di part ketiga. Kalau kemarin kita udah ngobrol super sama salah satu musisi mungkin di Kota Serang ya khususnya. Jadi buat teman-teman, buat yang belum tahu, booster itu apa sih? Mungkin di benak kalian itu booster itu apa sih? Apakah buat televisi? Ternyata bukan. Booster itu adalah salah satu wadah buat muda-mudi kreativitas yang ada di Banten, mungkin dari mulai musik, lifestyle, komunitas, Dan lainnya. Dan buat muda-mudi yang ada di Banten, ngomong-ngomong tentang muda-mudi kreativitas, hari ini juga tepat di hari Minggu tanggal 21 Juni itu merayakan hari skate day, hari skateboard internasional ya. Dan di segmen ketiga ini gue udah bareng sama salah satu komunitas yang ada di Banten, yaitu komunitas Black Dragon. Mungkin sebelumnya gue perkenalan dulu kali ya, karena terkenal itu maka taruh. Jadi nama gue adalah Kak Day. Dan gue juga mau ngenalin teman-teman buat brothers dimanapun kalian berada. Kali ini gue lagi sama teman-teman dari Black Dragon. Mungkin saya akan perkenalkan dulu yang di sebelah saya. Namanya siapa? Halo, saya Denis Subandi ya. Kalau sebelahnya? Saya Diong. Diong? Iya. Sebelahnya? Saya Denis. Denis. Kang Denis, Kang Diong, Denny. Kang Denny. Dan setelah ini ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Black Dragon itu apa sih? Terus kegiatannya ngapain aja sih? Dari mulai terbentuk sejarahnya. Dan buat teman-teman yang mungkin buat brothers dimanapun kalian berada yang nonton live Instagram kita, pokoknya pantengin obrolan super pada sore hari ini sampai usai, karena di hari ini bakal ada giveaway dari kita. Mungkin pantengin terus, dan kita juga ada sosmed di @booster.srg. Dan YouTube channel juga kita ada di @booster.srg. Nah, selanjutnya setelah kita udah pengenalan, mungkin yang namanya komunitas atau yang namanya perkumpulan itu biasanya ada yang namanya founder atau leader gitu kan. Nah, di komunitas Black Dragon sendiri itu leadernya siapa sih? Kebetulan saya. Oh, Dio. Leader. Oh, untuk membernya ada berapa? Member kurang lebih 50. Member 50. Banyak juga ya berarti ya. Nah, berarti Mas Diong ini pentolan lah ya. Iya. Pentolan, leader lah. Leader. Kan Black Dragon. Namanya ini keren. Kalau bahasa Indonesia kan naga hitam. Naga hidung. Lawan bahasa Carita Maya, naga hitam. Nah, Mas Diong, nah kalau misalnya Black Dragon sendiri, itu riwayat singkatnya itu seperti apa sih? Oke. Buat ceritain riwayat terjadinya Black Dragon tuh dari segi perkumpulan dan paguyuban. Tadinya paguyuban Black Dragon asal mula terjadinya Black Dragon itu 1104. 1104 itu paguyuban pemuda Ciberem RT 1104. Dan akhirnya kita mengadakan event dan kenal dengan opah saya. Opah yang saya sebut opah saya, Bang Jack. Itu opahnya Black Dragon. Saya sebut, mudah-mudahan opah Black Dragon sehat di sana. Nonton juga ya? Nonton juga. Kita terjadinya Black Dragon karena idenya opah. Karena kita di 1104 ini tidak hanya sekedar perkumpulan biasa gitu. Kita ada ke sosialnya juga, terus
kebersihannya juga gitu. Kemanusiaannya juga ada. Jadi makanya kita bentuk Black Dragon. Kenapa saya bentuk Black Dragon? Karena nggak selamanya yang hitam itu kotor, dan yang nggak selamanya yang terlihat jahat itu nggak selamanya jahat. Super sekali, mantap, luar biasa. Jadi pandangan orang Black Dragon itu Black Dragon suka minum doang, Black Dragon suka mabok doang, Black Dragon suka berantem doang. Tapi saya buktikan kalau yang hitam itu benar-benar bersih itu ada, yaitu di kita Black Dragon. Mantap. Berarti kalau misalnya boleh gue simpulkan, Black Dragon itu kayak komunitas sosial mungkin ya? Iya betul. Komunitas sosial ya. Minum dulu biar naik. Siap. Ya. Makasih Kang Diong. Tadi sedikit informasi buat teman-teman ya. Itu dari Black Dragon. Nah, untuk Black Dragon base camp sendirinya itu di mana sih? Base camp sendiri Black Dragon itu di Tanah Merah. Disebut Sekretariat Pasir Nenggewel karena tanahnya emang mau runtuh ya. Jadi kita samping banget dengan Tanah Merah. Di situlah. Makanya kebetulan di situ rumah saya jadikan sekretariat Black Dragon. Makanya kalau misalkan kita kumpul-kumpul sering-sering antisipasi aja gitu. Takut roboh gitu ya. Ragu. Oh, berarti luar biasa sekali ya Black Dragon ya. Kalau misalnya kita tarik ke belakang, waktu itu sempat ada musibah ya di daerah Anyer, kalau nggak salah di tahun 2018 bulan Desember. Berarti Black Dragon sendiri ikut peran nggak? Malah kita juga sebetulnya jadi ini juga sih, sebagai pengungsi dan sebagai orang yang jadi relawan juga gitu loh. Sebagian jadi relawan dan sebagian kita dibagi-bagi waktunya aja. Kita sebagai semacam sip-sip aja. Kalau misalkan ini ya kita gantian aja gitu. Oh ya. Berarti banyak juga aktivitas yang dilakukan selain sosial. Bahkan pas kejadian kemarin saya sendiri korban juga. Wah. Saya sempat hanyut juga dengan istri saya lah. Di situ di suatu event juga yang nggak bisa saya sebutkan eventnya ya. Yang pasti di situ ulang tahun surfing kalau nggak salah. Ulang tahun anak surfing. Saya setelah manggung saya stay di situ jam 9:30 kejadian, dan saya ikut lumayan ngojay setik gitu. Oh, ngojay. Gulung-gulung lah. Berenang, ngebak, ngeguling. Bawa palin saya. Dan alhamdulillah lah masih selamat dan bisa berkumpul bareng-bareng teman-teman booster sini. Nah, selain itu, selain bergerak di sosial ya, pernah ngadain event nggak sih? Event apa gitu? Kayak yang mungkin membuat keramaian, event musik lah. Pernah sih. Pernah. Itu temanya Carita Bangkit 2. Dan kita kerjasama sama Super juga sih. Berarti langsung kedua nih, ke satunya belum? Kalau Carita Bangkit 1 itu diadakan oleh pemerintah sendiri. Oh itu, bekerja sama lah ya. Jadi sama pemerintah setempat ya. Saya minta izin ke pemerintah dan saya akan melanjutkan Carita Bangkit 2 dan akhirnya direstui dan saya kerjasama dengan pihak Jarum. Terjadilah Carita Bangkit 2. Alhamdulillah sukses juga lah. Iya. Alhamdulillah. Berarti kan kita dari tadi kayak terlalu ini kali ya, terlalu langsung nanya sejarah segala macam. Saya ini belum nanya dari tadi perjalanan ke sini nih gimana nih. Saya lupa perjalanan dari Carita ke Serang nih gitu. Banyak janda yang minta tanda tangan. Jadi lambat ya. Jadi lambat perjalanan. Waduh. Alhamdulillah kalau gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, kalau misalnya tadi banyak banget aktivitas yang dilakukan gitu kan, aktivitas sosial segala macem gitu. Terus sering membantu kalau misalnya ada kejadian-kejadian musibah di wilayahnya itu kan sering membantu juga ya, berarti ya. Nah, kalau Kang Denny, Kang Diong sama Kang Denis, ini ngomong-ngomong tentang usia kalian seukuran nggak? Beda sih. Oh, beda ya. Saya yang paling muda kayaknya. Oh, saya yang paling muda. Jadi karena kenapa saya jadikan leader, karena mungkin umur saya yang paling muda di kalangan anak-anak. Lihat itu gitu. Anak-anak paling lulus SMA kemarin, kalau saya udah punya anak 1, makanya sebut paling muda.
Berarti di sini Kang Diong ini nggak bertiga doang ya? Nggak. Selalu apa bawa teman-temannya ya? Ya, kita kemana-mana selalu dengan anak-anak. Ajudan. Ya, disebut kalau di Black Dragon itu lost friend. Wih, mantap. Berarti luar biasa solidaritasnya ya? Ya. Luar biasa. Nah, selanjutnya tadi bicara tentang histori singkat nih. Kayak misalnya yang namanya apa ya? Satu komunitas ketika membuat event atau membuat satu agenda gitu kan. Biasanya ada pengalaman-pengalaman tuh. Iya nggak sih? Kayak pengalaman-pengalaman unik atau pengalaman-pengalaman lucu. Sok atuh caritakeun, Kang. Untuk event Pengalaman unik lah. Oh. Jadi kemarin kan sebetulnya kita juga mau ngadain acara besar-besaran tuh di tanggal 11/04. Berhubung ada trouble ya, ada trouble mengenai tentang COVID ya. COVID. Makanya kita gagal total banget tuh. Kita udah planning udah jauh-jauh banget, udah keren banget tuh udah planning. Iya, berhubung ada COVID dan makanya kita ganti dengan bakti sosial, santunan anak yatim. Ya sifatnya kayak gitu-gitu aja sih Black Dragon. Berarti ngomong tentang ngomong tentang era pandemi kemarin. Itu kegiatannya apa aja tuh selama pandemi social distancing gitu kan? Mungkin kan nggak boleh membuat event-event keramaian gitu. Alhamdulillah dari kita Black Dragon sudah membuat satu relawan dan kita juga sudah legal, yaitu Remaja Cinta Bumi. Selama pandemi Corona ini kita kegiatan anak relawan dari Black Dragon itu penyemprotan desinfektan, terus penataran kepada kayak seperti Indomart, itu Alfamart, itu suruh himbauan lah untuk disediakan tempat cuci tangan di depannya. Kita datangilah. Pokoknya setiap pengusaha lah waralaba di wilayah situ untuk menghimbau. Wah, luar biasa sekali ya, sangat super sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah jika mandi kalau sampo habis diairin mencoba melemparkan jokes ternyata? Gak usah diairin. Gak. Kaget juga. Kok garing? Kok kaget? Gak. Oke. Mencoba melemparkan jokes. Mungkin tadi kan udah nanya tentang pengalaman unik. Nah, kalau bisa terbentuk satu komunitas, itu kan biasanya ada referensi atau relasi. Kayak kalian nih, relasinya dari mana sih? Kenapa namanya Black Dragon gitu? Referensinya dari mana gitu? Saya Ketua biar fan. Kenapa saya kasih nama Black Dragon? Karena kita perkumpulan awalnya dari orang-orang peminum, tapi kita berjiwa sosial besar. Peminum apa nih? Ya, dibilang pemabuk saya. Saya Black Dragon emang pemabuk, emang peminum, cuma kita semua nggak lepas dari jiwa sosial. Dan jiwa sosial kami besar. Kenapa saya dibilang Black Dragon? Yang tadi saya bilang. Saya akan buktikan ke seluruh warga dan masyarakat lah ibaratnya netizennya kita Black Dragon. Kalau Black Dragon itu jiwa sosialnya besar. Dan sudah ada bukti juga dari kami pembedahan rumah kemarin. Saya sudah membedah rumah warga dan alhamdulillah sampai selesai. Dari kita Black Dragon. Jadi kita nggak mau orang peminum, seorang peminum intinya jangan dibilang jahat lah ibaratnya Black Dragon itu. Kenapa saya hobi dengan Black Dragon itu? Suka banget dengan nama Black Dragon ya kayak gitu. Nah, kan gini ya, Kang Diong, kalau misalnya tadi tuh bicara tentang kegiatan ngebedah rumah, itu membutuhkan budgeting. Iya. Ya, ngebutuhin duit nih buat PT-PT gitu kan. Mungkin kalau PT-PT buat Amer Intisari mah cepat kali ya. Bener. Cepat lah PT-PT Amer Intisari, Madol dan sejenisnya lah ya. Siap. Nah, itu anggarannya dari mana? Untuk bedah rumah kemarin kita punya donatur. Donatur kami Yayasan Ajahra Al-Fosya. Terima kasih untuk Bunda Maya yang ada di Hong Kong yang telah mendonaturi kami
sampai jadi dan selesainya rumah yang kami bedah kemarin. Terima kasih, itu doa terutama kami. Bunda Maya ya. Bunda Maya dari Hong Kong itu, dia punya yayasan juga di Indonesia, itu Yayasan Ajahra Alkesia. Berarti support kepada Black Dragon ya, semuanya gitu, totalitas. Itu berapa lama sih kayak pembangunan kayak gitu ya? Kemarin 8 hari, 8 sampai 10 hari. 8 sampai 10 hari. Berarti teman-teman dari Black Dragon juga semuanya ikut gotong royong gitu ya? Iya, Terjun kerja. langsung. Luar biasa. Nah, itu kan tadi kayak pengalaman, terus referensi. Terus kalau misalnya tadi sedikit udah sih ya histori tentang Black Dragon ya. Cuma kalau misalnya bicara tentang sejarah nih dari mulai berdirinya, terus berapa orang yang pertama kali direkrut, sulitnya itu gimana? Pertama ngebentuknya, berdirinya, berapa member yang direkrut? Silakan, siapa? Kalau misalkan Black Dragon sih ya, kita sebetulnya nggak open recruitment gitu loh. Kita kan sebetulnya kan punya paguyuban yang 1104 itu. Nah, setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi sama pengurus nih, ngobrol-ngobrol sama pengurus, dan akhirnya ya udah kita bentuk aja, kita ganti nama aja gitu. Jadi Black Dragon. Iya, jadi Black Dragon. Yang tadinya, yang tadi itu apa? 1104 dari nama lingkungan ya, RT 11 RW 04. Makanya di baju kami tetap Black Dragon dan 1104 pasti ada gitu. Makanya kita namain Black Dragon 1104. Pertama membernya mungkin sedikit dulu ya. Dari berapa orang? Dari berapa orang kalau nggak bisa? Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Tadinya. Tapi gitu. banyak banget. Paling Ngebludak lah ya. sampai ya. Seur pisan pokoknya. Loba. Raju lah. Lauk kita pun. Nah, buat ininya lah, kokolotna lah, ketuanya lah. Biasanya kan ada kesulitan tuh supaya buat ngumpulin agenda gitu kan, planning. Itu gimana tuh cara ngumpulin teman-teman supaya satu arah nih, satu jalur nih sama kegiatan Kang Diong. Oke, tadinya ya kita berpikir aja gitu. Kita orang peminum, otomatis kita punya jiwa yang tidak mau diatur. Ya. Dari situ saya ngimbangin banget anak-anak, dan sifat anak-anak kayak gimana saya imbangin pertama. Dan sampai ke sini saya imbangin terus, dan akhirnya sedikit demi sedikit mereka tahulah sifat saya gitu. Jadi setelah saya dari awal ngimbangin sifat mereka, dari situ mereka ngimbangin sifat saya. Sekali saya ngomong di grup, sini kumpul, sekarang udah nggak usah kayak anak kecil, alhamdulillah gitu. Jadi sedikit ataran intinya kalau sekarang kalau kalau saya ngomong sini kumpul, pasti nggak satu, pasti satu grup ada di situ. Berarti kan sekarang itu teman-teman itu udah milik aing yuk Black Dragon ya kan? Iya, udah maksudnya udah ke arah sana gitu. Ya. Udah mempunyai udah nempel lah di hatinya gitu. Betul. Jadi nggak Bahkan perlu. sekarang ada cewek juga 4 orang. Nambah. Nggak diajak. Ladies lot friend. Iya. Itu mantep banget Black Dragon, dan itu banyak banget kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Black Dragon, dari mulai referensi tadi, pengalaman unik yang dialami sama Black Dragon. Isinya pengen tahu nggak isinya Black Dragon? Silakan. Di Black Dragon ini kita tidak hanya komunitas peminum. Kita ada dari kreatif, seperti gambar realis, sketsa realis. Kita ada, dan relawan juga kita ada gitu. Jadi isinya itu banyak banget di Black Dragon. Oh iya, ada bagian tanggung jawabnya ya. Jadi dari segi kreativitas, divisi ya. Itu ada juga. Kita nggak Black Dragon doang nggak, cuman kita di dalamnya ada juga gitu. Itu luar biasa loh. Kan lamun ngumpulin orang kayak greget gitu, kalau misalnya dari grup gitu susah dikumpulin. Sok di tajongan tuh. Ya yang tadi saya bilang paling saya sabarin. Dan anak-anak udah mulai ketempel selama dibentuknya Black Dragon 2 tahun ya. 2 tahun. Kalau 1104-nya sih udah lama, tapi kalau Black Dragon sendiri selama saya dengan Opah Bang Jack itu 2 tahun. Itu udah melekat banget anak-anak. Jadi
kali diumumkan di grup tuh pasti datang semua. Nah, kan yang namanya komunitas ya, Black Dragon sendiri itu mempunyai planning ke depan atau kayak rencana apa sih ke depannya buat membuat event atau kegiatan sosial apa sih yang sekarang lagi dicanangkan nih, yang lagi disusun teman-teman ke depannya untuk ada apa nih? Ke depannya cita-cita saya, jadi saya ingin membuat suatu yayasan. Yayasan itu isinya kan sekarang banyak orang yang putus sekolah, orang yang putus sekolah yang benar-benar tidak mampu dan putus sekolah, dan saya berharap saya akanlah semaksimal mungkin dengan tenaga saya dan pikiran saya dengan Black Dragon akan membuat suatu yayasan. Wis, itu planning terbesarnya ya? Planning terbesar saya itu. Kalau untuk dekat-dekat ini paling kita kalau misalkan udah masuk nih SMA paling kita mau rencana tentang lingkungan hidup, yaitu kita ke pantai nyusur pantai itu untuk mengut sampah gitu. Go clean the beach. Sekarang program paling delegasi dari SMA itu luar biasa. Karena mungkin pantai juga kan sumber ekonomi yang ada di Carita kan, makanya kita larinya ke pantai. Destinasi kita. Nah, selain agenda gitu kan, biasanya yang namanya komunitas gitu ada yang namanya apa ya, merchandise lah yang dibuat gitu, entah mug gitu, entah kaos, topi gitu. Kalian punya nggak sih? Merchandise kita sekarang mungkin cuman baju, kaos. Cuman kebetulan kita lagi kehabisan stoknya, jadi makanya kita nggak bawa untuk kakak. Maaf. Oh ya. Tadinya saya mau bawa, cuman stoknya udah nggak ada. Nggak apa-apa, santai. Nanti next saya kirim lah. Kalem. Kirim kontaknya aja nanti dikirim. Jadi untuk merchandise sekarang paling kita baju sama apa ya, topi semacam gitu. Baju sama kita topi ya. Bisa order lah di IG kami ada. Nah, buat booster, buat brothers yang ada yang nonton live Instagram kami mungkin, pokoknya pantengin kita terus. Nanti di sini bakal ada giveaway dan kita bakal ngasih beberapa pertanyaan mungkin yang secara acak yang udah disiapkan. Pokoknya tonton terus sampai habis. Karena kita juga masih ada sekitaran ya sejam 20 menit lagi lah ngobrol ya. Nggak apa-apa kan? Nggak santai kan? Lagi santai kan? Stay. Kang diminum dulu kan? Tadi kan udah ngomongin tentang merchandise. Saya tuh kemarin tuh sempet ini ya. Gue tuh sempet ngeliat-liat ini sosial media dari Black Dragon. Apakah ada nggak sih Instagram atau Facebook gitu atau website mungkin untuk saya kepo-kepoin? Instagram. Ada nggak sih? Facebook? Itu di IG kami Black Dragon itu ada Baret Merah namanya. Baret Merah. Itu Baret Merah itu IG-nya kami Black Dragon. Dan di Facebook juga ada Baret Merah juga. Di situ IG kami juga sama itu Facebook kami juga pribadi. Kalau mau menghubungi ya apa namanya? Baret Merah. Baret Merah di Facebook. Iya. Facebook. Instagram Baret Merah juga. Oh iya, pantesan saya cari-cari Black Dragon nggak ada. Iya. Saya cari-cari mungkin namanya itu ya Baret Merah. Baret ya. Merah. Sudah terkonfirmasi berarti. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini kan yang namanya program booster ya. Booster ini ada program yang namanya obrolan super. Gue mau nanya dong, kayak historinya kalian kenal sama booster dari awal nih. Itu siapa dulu yang kenal? Monggo, siapa yang mau jawab bebas lah. Kalau dari booster mungkin saya dulu yang kenal. Karena Black Dragon kenal sama saudara-saudara saya di booster itu melalui saya dari event-event. Dari pertama kita kenal Bang Jack, terus saya kenal Pak Dani, Pak Wiroy, ya semualah seluruh kru, si Yoga, semualah kru dari Jarum Super. Alhamdulillah sudah pada kenal dan saya kesini nggak pernah sendiri. Makanya kenapa saya selalu bawa teman saya biar mereka juga bisa lah. Bisa saling kenal lah ya. Iya. Itu tahun kapan itu pertama kenal? Pertama kenal itu saya masih di Viking. Di Viking Carita di Holigan Carita Banten. Itu saya kenal dengan Bang Jack sama Pak Dani. Itu Bang Jack masih ada di sana lah, masih pegang wilayah sana. Kita ngadain event itu anniversary. Itu program, itu event saya
dan anak-anak HBC mungkin, Holigan Banten Carita. Dari situ saya anggap itu bukan sekedar apa ya, jadi saya jadikan saudara gitu. Oh ya, Gitu loh. Jangan nggak cuman sudah kenal habis event kita udah buang, tapi saya nggak punya pikiran ke situ. Makanya saya selalu ada kalau ada apa-apa itu selalu ke super gitu. Kenapa? Ya karena saya dengan super udah kayak apa ya, kayak saudara saya sendiri. Oh iya, mantap. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong tentang tadi kan kenal sama Booster history nih. Iya. Berarti udah berapa tahun ke sini kenal sama Booster? Kalau kenal sama Booster itu saya pertama kenal si Yoga di event di Sukabumi kalau nggak salah. Event di Sukabumi. Iya. Itu Aider super musik ya, super musik. Dari situ saya kenal sama Yoga dan sampai sekarang alhamdulillah saya kenal sama Yoga sampai sekarang lah ibaratnya. Berarti udah 2 tahunan ya? 2 tahun. 2 tahun ya? Lebih lah 2 tahun. 2 tahun lebih ya. Nah, menurut akang-akang nih, menurut brother Dani, Diong sama Danis, kesan terbaik untuk Booster selama mengikuti kegiatan-kegiatan yang diagendakan oleh Booster nih atau event-event, kesannya gimana? Kesan apa ya? Kesan dari Booster. Kang Danis kali ya, ngarokok hungkul jeung ngopi atuh. Ngomong atuh. Ayo Pak. Ngarokok hungkul jeung ngopi sok atuh Kang, santai we santai. Kopi jeung urang. Hah? Sok. Kalem bismillah heula. Sok. Kesan. Kalau pesan kesannya sih kalau menurut saya sendiri, ya Booster udah mau bersinergi lah sama Black Dragon juga. Mantap. Gitu kan. Makanya kita saling memberikan feedback ketika kita bikin acara, kita ngajuin proposal ke Booster ataupun Jurung Super sendiri. Dan sebaliknya itu selalu disupport sama Booster. Booster. Jadi kalau event-event agenda-agenda ketika ingin bekerja sama Booster itu selalu disupport gitu ya. Iya. Berarti kesan terbaik buat Booster ya. Terus kreatif untuk Booster. Termasuk Black Dragon juga dong, harus lebih kreatif ya kan. Karena Pasti. memang kan Booster ini kan mensupport yang gue bilang tadi itu muda-mudi kreativitas yang ada di Banten lah. Komunitas apapun lah, komunitas headset, komunitas nunduk, pokoknya semuanya disupport lah. ML itu. Ya, komunitas nunduk, komunitas ML, main ML? Main Tetris, main? Enggak dong, masa main Tetris ya. Nah, si montok. Oke, buat brothers yang lagi nonton kami di Instagram, mungkin nanti di sini kita bakal ada giveaway beberapa saat lagi, dan yang ada di live-nya Instagram kita juga, pokoknya tonton sampai habis. Mungkin teman-teman yang mempunyai komunitas lifestyle, musik, apapun itu, siapa tahu teman-teman yang lagi nonton bisa duduk bareng kita di sini. Ya kan, apapun lah, pokoknya dunia kreativitas lah. Yang sekiranya, pokoknya syaratnya yang muda berkarya, orang tua digardu saja. Beronda. Pokoknya syaratnya muda lah. Iya, gue belum tahu nih kayak rentan usia dari teman-teman Black Dragon, usia dewasa dong. Iya nggak? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Iya. Pipisnya udah lepas tangan? Oh. Tidak dong. Kuprat kapret tah. Karena tolak ukur kedewasaan itu kencingnya udah lepas tangan, bro. Itu tolak ukur kedewasaan. Pakai tongkat. Rentan usianya berapa tuh kalau boleh tahu? Dari usia berapa sampai usia berapa? SMP. Minimal SMP. SMP. Itu SMP dari kelas 1 SMP sampai udah kuliah dan sampai udah bapak-bapak juga ada. Oh, iya, mantap. Yang intinya mempunyai jiwa sosial lah, boleh masuk ke kita. Tapi anak-anak SMP nggak dimintain PT-PT Amer kan? Enggak dong, jangan ya. Didik sekolah malah. Mantap ya. Jadi dididik berjiwa sosial sejak dini. Luar biasa, itu kalimat yang pasnya ya. Nah, tadi udah juga kayak berapa lama kenal Booster, terus kesan terbaik udah diceritain juga. Mungkin akang-akang mau nanya ke saya? Saya dari tadi nanya mulu.
Tuh, Denny. Enggak dong. Itu bagian saya ya yang nanya-nanya ya. Nah, mungkin gimana untuk giveaway? Yok, giveaway enggak, Yok? Giveaway. Padahal giveaway enggak? Skin alok. Skin legend. Giveaway ya. Buat teman-teman yang lagi nonton di Instagram, pertanyaannya adalah dorongan yang pas buat nikmatin Amer apaan? Apa? Dorongan yang pas buat nikmatin Amer. Buat kalian yang masih PT-PT buat beli ginseng Musa, minggir dulu. Ya. Ini blok Amer ya. Lemah kalian. Blok Amer. Nah, ngomong-ngomong tentang dorongan nih, Akang kalau ngamer biasanya dorongannya apa? Batu es. Batu es ya. Kalau nggak batu es, dorongannya tuh paling nikmat minum Amer tuh dorongannya Sop kambing. Air baso. Aduh, nikmatnya mantut. Super. Sop kambing, air baso. Enggak uwe gitu apa namanya kalau bahasa Sunda teh? Koko. Habis pahit minum gegurih ngeunah katanya. Wah, buat teman-teman jawab aja, typing aja di situ silakan dorongan yang pas buat Amer. Naon apaan silakan nanti bakal diumumin di closing acara ini. Nanti bakal diumumin sama adminnya dari booster.srg ya. Itu pertanyaan pertama. Hadiahnya akan mendapatkan uang tunai senilai 1,5 juta tapi dipotong 100%. Iya. Habis ternyata. Ringsek. Enak dong nonton ya kan, nontonin kita ngobrol ya kan. Kita yang deg-degan, kalian yang dapat hadiah. Iya. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Masih ada pertanyaan selanjutnya, tapi gue mau ngobrol-ngobrol lagi sama Kang Danis, Kang Diong, sama Kang Denny. Sok sambil ngopi aja dulu, santai lah. Saya minum kopi dulu, dari tadi saya nggak ngerokok gitu. Ngerokok. Intinya saya boleh sambil ngerokok, coba pinjam korek dulu. Wis. Astaga deh. Kalau ngomong-ngomong tentang John member nih, ada nggak sih kayak kita ngobrol santai aja ya, selisih paham lah, atau kayak berbeda pendapat ketika aing mah hayangna A, aing mah hayangna B, gelut bae lah gitu. Pernah nggak sih kayak kejadian kayak gitu? Yang namanya komunitas pasti ada. Sering ketika bikin acara dan kegiatan otomatis kan dari setiap seksi-seksinya itu loh yang bikin kadang ada yang males gitu, kita marahin dan dia nggak terima, ya sering selisih lah, sering bentrok. Nah ini PR jeung Kang Diong ya, cara menyelesaikannya gimana Kang Diong biasanya? Bener pasti tuh, jadi setiap ya semua juga umum sih, nggak komunitas saya doang ya, mungkin di setiap acara itu pasti ada trouble dengan teman, itu udah biasa kalau menurut saya. Udah biasa lah. Jadi siklus dari komunitas itu mah. Tapi alhamdulillah gitu, dari bentroknya itu kita selesaikan itu masalahnya setelah acara. Jadi dia profesional dengan pekerjaan dia dulu, nanti setelah acara ayo kita omongkan lah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Black Dragon aman-aman aja. Black Dragon masih santuy lah ibaratnya, masih welcome juga, masih tidak ada masalah sedikit pun dengan teman, sedikit pun tidak ada. Kang Danis diminum kopinya biar naik. Naik. Tapi ini merchandise-nya keren sih. Emang keren sih, kayak simple di sininya. Iya. Boleh berbalik nggak? Kayak di belakang ada ayah gambarnya keren gitu. Berbalik sedikit aja. Coba ke belakang, ke sini dong, ke kamera dong, jangan ke saya. Nah, tuh luar biasa. Amer. Kenapa sih? Oke, silakan kembali lagi. Logonya Amer dibelit ya. Logonya Amer dililit ya. Dililit naga. Luar biasa. Berarti nggak minum tuak ya? Apa aja, yang penting masuk. Jangan racun tikus. Ya itu tadi pertanyaan pertama ngomong tentang Amer. Gue juga ada pertanyaan kedua, tapi bohong, nggak ada nanti ya pertanyaan keduanya. Nanti di segmen kedua. Pokoknya pantengin terus lah. Kita udah
udah lama juga ngobrol sama Black Dragon. Pokoknya Black Dragon ini salah satu muda-mudi kreativitas yang ada di Banten. Stay-nya itu di Carita. Ini cuma sebagian kecil nih. Kalau misalnya diundang Sadayana, diundang KB, Memuat. koyak-koyak kau. Soalnya rame banget. Ini di belakang kamera aja itu ada sekitar 128 jiwa. 100-nya perempuan, 28-nya laki-laki. Banyak. Jadi kebanyakan itu perempuan. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, Kang Diong, ini kan komunitas nih. Punya pesan nggak sih untuk teman-teman komunitas yang ada di luar? Komunitas apapun lah. Karena ngomong tentang komunitas, gue pribadi juga gue bergerak di komunitas. Ya. Pesan ini. KNB, Komunitas Nunduk Banten. Ya, untuk pesan saya mungkin untuk komunitas saya dulu mungkin ya. Komunitas saya yang ada di komunitas-komunitas yang ada di Carita ya. Pesan saya ngapain kita harus apa ya? Ya jangan saling menjatuhkan. Yes, jangan saling menjatuhkan. Mending kita sesama komunitas, hayu kita majukan destinasi kita yaitu Pantai Carita. Kita majukan bareng destinasi kita lah ibaratnya. Jangan saling jangan pagede-gede ego lah gitu loh. Hayulah orang majukan destinasi wisata orang mau di Carita bareng-bareng gitu. Jadi kalau bareng-bareng dengan komunitas-komunitas lain otomatis destinasi kita hidup gitu. Betul. Kita hidupkan kembali ya, intinya jangan saling pagede-gede ego gitu. Ayo orang majukan destinasi wisata orang di Carita, kita Pantai Carita bareng-bareng dengan komunitas-komunitas yang lain. Jadi syukur-syukur kayak misal komunitas sehingga ada trouble gitu. Trouble antara komunitas yang ada di Carita gitu. Betul. Dikarenakan yang ini ibaratnya kayak begini, terus kita ngadain acara kayak gimana, terus mereka ya ibaratnya apa ya, disangkanya kalau kita lagi sosial kebersihan itu disangkanya caper lah gitu. Ya pengen pesannya saya sih, inginnya saya sih kita bareng-bareng lah. Bersinergi bareng lah ibaratnya di komunitas yang ada di Carita. Mungkin banyak juga komunitas-komunitas yang ada di Carita yang mungkin di atas kita mungkin sudah berpengalaman juga di dunia komunitas, tapi alangkah baiknya kita bersatu lah. Kita bersatu untuk memajukan destinasi kita gitu. Karena 99% mungkin perusahaan yang mereka usaha di bidang pariwisata lah ibaratnya. Jadi intinya mah pesan buat komunitas itu kendorkan ego, betul. Konsisten dan komitmen, saling menopang lah, saling gotong royong lah. Kalau ada masalah kecil, tong digede-gedekeun. Betul. Ada masalah gede, diselesaikan gitu kan. Iya, mantap. Ngobrol bareng. Gue pesan untuk komunitas dan buat brothers dimanapun kalian berada, gue lagi masih sama Black Dragon. Dan ngomong-ngomong tentang booster nih, tadi kan udah berpesan juga untuk komunitas yang ada di luaran gitu. Ada pertanyaan buat teman-teman Black Dragon. 3 kata untuk booster. 3 kata. Iya, 3 kata untuk booster. Kreatif, enggak, Pak. 3 kata untuk booster. Kreatif, Yes. selalu mensupport. Udah. 3 kata. 3 kata. Oke. OKE. Oke, kreatif. Oke, kreatif, satu lagi. Keren. Oke, kreatif, keren. Itu untuk booster. Dan buat brothers, jadi sekali lagi booster ini adalah salah satu wadah mungkin untuk komunitas atau buat teman-teman yang mempunyai jiwa kreatif yang sangat tinggi. Mungkin gue infoin lagi, siapa tahu teman-teman bisa ngobrol bareng kita di sini. Komunitas apapun lah, kita bisa ajak ngobrol di sini, kita kupas karena memang booster sendiri dibentuk untuk mewadahi komunitas-komunitas yang ada di Banten. Dan buat teman-teman mungkin komunitas atau grup musik kalian atau lifestyle kalian yang ingin kami undang ke sini, pokoknya pantengin terus di Instagramnya kami di @booster.srg ya, dan di YouTube channel kita juga ada di booster.srg. Nah, gue udah dapat
pemenang live Instagram sore hari ini. Selamat kepada Jibon_Diva Podcast. Coba sebutin yang kencang. Jibon Diva Podcast. Selamat buat Jibon. Silakan nanti dihubungin sama adminnya dari booster.serang ya. Itu sedikit informasinya dan thank you banget buat teman-teman dan buat Black Dragon juga. Perasaan kayak cepet amat ya. Iya, nggak kerasa banget ya. Nggak kerasa ya. Udah mau closing aja gitu. Udah berapa menit sih tadi? Lumayan, udah 40 menit. 40 menit. Ini Black Dragon itu salah satu komunitas yang keren banget, muda-mudi kreativitas. Nu aya di Banten, khususnya di Carita ya. Banyak banget kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas, event-event yang diadakan oleh Black Dragon. Pokoknya keren banget. Dimana Black Dragon ini dari mulai membernya, rentan usianya itu dari usia dini sampai usia orang tua itu ada semuanya. Bersatu padu untuk memajukan kreativitas yang ada di Banten. Dan kayaknya gue gimana? Ini dulu. Gimana? Boleh. Untuk donatur mungkin siapapun dimanapun donatur kita Black Dragon akan insya Allah dalam waktu dekat lah kita akan merenovasi sebuah musola. Yes. Dan mungkin untuk donatur terketuk hatinya untuk berdonasi ke kita, langsung saja ke IG kami Baret Merah. Baret Merah tulisannya biasa. Ya, tulisan biasa. @Baret Merah. Jadi Baret Merah. Jadi kedepannya Black Dragon ini bakal melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial akan membangun musola di wilayah merehab musola di wilayah Carita, Banjarmasin. Carita ya. Ya buat teman-teman yang ingin berdonasi, terketuk pintu hatinya, boleh langsung DM Instagram di @baretmerah. Oke, mungkin itu saja dari gue sebagai host pada sore hari ini di Booster di program Obrolan Super. Itu Dewi. Mantap. Dan gue dari host pada sore hari ini. Terima kasih buat para penonton Booster dimanapun kalian berada, khususnya di wilayah Banten. Pokoknya sekali lagi Booster adalah salah satu wadah yang menaungi komunitas-komunitas atau apapun muda-mudi kreatif yang ada di Kota Serang. Thank you banget buat Black Dragon dan kayaknya kita berempat pamit. Kita akhiri dengan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.